ada Nana sama Kak Wiwi Putriyanti. Oke, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YBN Talk Show yang ke-10. Mungkin aku langsung invite Nana aja kali ya. KRDTL, halo, selamat malam. Udah, Nak? Udah. Akhirnya. Aduh, jadi cepet-cepet. Belum buka pula. Nggak apa-apa, tetap cantik. Ini gimana sih? Oh, ini. Oke, teman-teman, selamat datang, selamat bergabung di GBN Talk Show yang ke-10. Buat informasi, ini merupakan rangkaiannya GBN ya. Jadi setiap minggu GBN itu ada talk show yang menghadirkan berbagai macam pembahasan dan pembicara yang berbeda-beda. Dan kali ini talk show yang ke-10 kebetulan ada aku sama Nana yang temanya itu tentang peran pemuda dan advokasi dalam pemberdayaan masyarakat. Nah, udah cukup banyak sih yang bergabung. Halo Kak Hilmi, Zulfadli, halo Kak Zahra. Wah, halo Arif, ada Arif. Parah lu, Bang. Aku belum cuci muka BTW. Jadi nanti malam ini temanya ini akan kita bahas sama temen kita satu ini, Nana, yang kebetulan kita juga satu angkatan di GBN, di SSP 4. Berarti, tapi kita dulu beda desa. Aku di Riangbunyu, Nana di desa Bambangan ya. Nah, langsung mulai aja kali ya, Nah. Karena tadi Ya, kita kayaknya langsung udah aja. molor, udah 10 menitan lebih. Tapi nggak apa-apa. Oke, jadi nanti buat teman-teman yang mau ikut bergabung, ikut kasih komentar atau pertanyaan atau apapun itu bisa lewat kolom komentar atau di kolom Q&A. Gitu aja kali ya. Terus perkenalan singkat mungkin dari pembicara, narasumber kita, Nana, yang kebetulan juga dia lulusan ilmu hukum UMY dan sekarang lagi aktif di LBH Jogja. Pada hari nih, halo Hari. Lagi aktif di LBH Jogja, nanti mungkin Nana yang akan lebih banyak menceritakan dirinya sendiri untuk memperkenalkan diri. Silakan Nana. Oke, halo semuanya penggemar Talkshow GBN yang sudah hadir bersama kita, juga penggemarnya Nana di sini nih tuh. Ada HBD Kak Nana. Wah, Oh ya terima iya, kasih Bila. selamat ulang tahun buat Nana. Gila, ini kado terbaik nggak sih Nah selama hidupmu kayaknya? Sepertinya iya deh. Sepertinya iya. Halo juga Lista gitu, tadi sudah sedikit menjelaskan gitu. Kami berdua ini sebenarnya siapa gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak pada Tuhan khususnya ya, karena masih diberikan kesehatan, sama banyak sekali berkah yang diberikan kepada aku ya, terutama gitu ya. Terus akhirnya kita bisa ketemu lagi di sini, yang minggu-minggu sebelum ini juga sempat bertemu denganku, tapi aku jadi hostnya ya. Nah ini aku seneng banget bisa kolaborasi sama teman gue nih, si Lifta, sama-sama Army juga kan kami BTW. Jadi
bisa share kepada teman-teman semua pengalaman di GBN dulu, terus khususnya waktu kita di SSP 4 ya, terus pengalaman di LBH juga, dan tentunya itu nanti yang bakal jadi fokus pembahasan kita soal tema besarnya kita ya, gimana sih advokasi itu gitu, apa aja sih yang dilakukan. Nah itu nanti bisa kita kulik lagi lebih dalam dan lebih rigid lagi nanti di pembahasan selanjutnya. Oke. Itu, dan aku hari ini alhamdulillah masih sehat ya ini. Aku masih sehat dan alhamdulillah COVID enggak bukan enggak sih, belum Jangan belum dong, jangan sampai dong, kepada, jangan dong. jangan sampai. Oke, gitu aja kali itu ya, Mm-mm. Kalista. Berarti sekarang lagi sibuk di LBH aja ya, Nah? Iya, aku Di sibuk di LBH sama Mm-mm. ini sih kegiatan-kegiatan insidental lainnya di luar, misalkan nanti ada ajakan atau gimana gitu. Oke, sibuk berarti kan? Enggak juga, biasa aja. Nggak apa-apa. Oke, jadi seperti yang tadi Nana bilang juga akan bahas tentang advokasi kayak gitu. Karena emang kita backgroundnya Nana juga mungkin udah ada banyak pengalaman juga ya kan di bidang advokasi dan pemberdayaan masyarakat. Mungkin aku sebutkan beberapa dulu, nanti selebihnya akan kita ceritakan waktu kita ngobrol. Nana ini juga pernah terlibat di dalam kasus Wadas Purworejo ya, berarti pas penolakan penambangan kuari di desa Wadas, Purworejo, terus ada yang rencana PT Semen Gombong di Pegunungan Kars, kasus Universitas Proklamasi 45 Jogja, sama kasus kekerasan seksual. Gitu ya, Naya? Kurang lebih. Iya, Nah, kurang lebih seperti itu. kurang lebih seperti itu. Udah, ya halo teman-teman yang baru bergabung. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya di weekend ini untuk mengikut di talk show kali ini. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan malam kali ini ya, tidak menyia-nyiakan waktu teman-teman semuanya. Mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh ya, nah, tentang apa advokasi, pemberdayaan masyarakat kayak gitu-gitu, mungkin kita akan lebih apa ya, pelan-pelan aja kali ya, karena mungkin kalau terlalu cepat pembahasannya mungkin takutnya akan nggak nyampe atau gimana. Ini mungkin kita ini karena kemarin kan kita sebelum nge-share di posternya, kita nge-share data-data dulu nih tentang penduduk usia produktif itu ternyata lebih banyak daripada penduduk usia non produktif di Indonesia kan. Makanya dari itu peran peran pemuda ini sangat sangat diperlukan gitu kan buat pembangunan SDM ke depannya kayak gitu. Nah, kalau menurut Ana sendiri nih, yang bisa kita sebut sebagai pemuda atau golongan usia berapa, atau yang seperti apa yang bisa kita sebut sebagai pemuda kayak gitu? Nah, ini salfok aku sama yang komen. Aduh. Jadi apa tuh ngomongin soal bikin buyar aja nih yang komennya. Jadi ngomongin soal pemuda ya gitu. Ini bukan menurut aku sih, menurut International Youth Year itu yang pernah diadain sama PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, itu tahun 1985. Itu mereka mengkategorikan umur 15 sampai 24 tahun itu sebagai kelompok pemuda. Nah, jadi menurut mereka pemuda itu adalah individu yang dengan karakter yang dinamis, terus punya gejolak dan optimis setiap setiap kegiatan ataupun setiap apa yang dia upayakan itu dia punya karakter yang optimis, terus juga dinamis. Nah, bahkan mereka ini dimaksudkan sebagai golongan orang-orang yang dalam pengendalian emosinya itu yang stabil, kayak itu umur 15 sampai 24 tahun. Nah, kalau misalkan menurut undang-undang sendiri ya, undang-undang di Indonesia itu ada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang pemuda, itu mengatakan bahwa pemuda itu adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun. Nah, pada ayat 2 itu juga menjelaskan bahwa kepemudaan ini orang-orang yang berkaitan erat dengan potensi. Jadi mereka itu berpotensi banget buat memajukan bangsa gitu. Bertanggung jawab, terus memperjuangkan hak-hak, terus berkarakter, terus kapasitas intelektualnya itu juga mumpuni, terus juga orang-orang yang memang punya cita-cita dan dalam kesadaran untuk mengaktualisasikan dirinya itu lebih progresif. Nah, itu yang dimasukkan oleh undang-undang di Indonesia sendiri. Nah, itu sih, Dip. Jadi kalau misalkan kita lihat lagi ya, kita bisa menganalisis lagi gitu peraturan ini.
Artinya bahwa kelompok seperti kita nih ya umur 16 sampai umur 30 tahun tuh kita bisa masih dikategorikan sebagai pemuda gitu. Artinya orang-orang yang masih punya apa namanya kepekaan terhadap sekitar, terus masih dinamis, terus orang-orangnya masih punya pemikiran dan bercita-cita sangat tinggi gitu. Nah, artinya bahwa ya peran kita ini sangat penting banget gitu, sangat penting. Ya aku bukan mendiskreditkan orang-orang yang ini ya, yang di bawah umur segitu ataupun di atas di umurnya lebih dari 30 tahun gitu. Tapi emang orang apa namanya umur-umur seumur-umur 16 sampai 30 tahun itu dikatakan sebagai umur-umur yang produktif. Nah, itu dari fisiknya, dari psikisnya, dari semua-muanya. Berarti emang di usia-usia kayak gitu emang yang sangat berperan penting banget gitu ya, yang tadi kita katakan sebagai pembangunan SDM kayak gitu. Karena emang jumlahnya lebih mayoritas daripada usia-usia yang non produktif. Ya, ya oke. Sama ini lagi sih apa namanya kalau misalkan kita ngomongin soal pemuda juga ya gitu. Nah, itu juga tidak terlepas dari peran sama sumbangsi dia sih. Apa yang bisa apa umur 16 sampai 30 tahun tuh apa aja sih yang yang diberikan ataupun sumbangsi dia kepada negara, lingkungan sama masyarakat sekitar gitu. Nah, apa namanya kita tuh sering kali mendengar gitu ya bahwa pemuda gitu utamanya itu mereka itu sebagai apa nama agen-agen itu bisa agen perubahan terus ngontrol terus buat checks and balance itu ya jadi apa namanya artinya ada keseimbangan di situ nah itu yang dilakukan oleh pemuda seharusnya ya kalau idealnya seperti itu. Berarti idealnya kayak gitu ya, yang sering disebutkan sebagai agen of change dan lain sebagainya, agen-agen perubahan dan lain sebagainya kayak gitu ya. Nah, karena di malam ini kita juga nggak cuma membahas tentang peran pemuda, tapi juga advokasi gitu. Nah, sebelum kita kaitkan lebih jauh ke pemberdayaan masyarakat, mungkin Ana bisa bantu jelaskan advokasi itu sebenarnya apa sih? Karena mungkin Ana juga ada pengalaman di bidang advokasi. Mungkin bagi orang-orang awam juga advokasi itu kita membayangkannya kayak di pengadilan, kasus-kasus yang berat kayak gitu. Sebenarnya itu kayak gimana sih Iya, nah iya. advokasi yang sebenarnya yang bisa kita pahami bareng-bareng? Jadi advokasi itu ya teman-teman. Jadi sepertinya di sini juga ada teman-teman dari Fakultas Hukum ya juga yang di sini nih yang pengikut setia Nana lovers Waduh, itu ini juga aku sepertinya udah berasa pada kuliah paham gitu. berarti ya. Tapi kita apa namanya? Jadi advokasi itu perlu kita pahami bahwa orang kebanyakan tuh kalau ngomongin soal advokasi itu seringnya nganggap bahwa oh iya ini penyelesaian di pengadilan tuh kita beracara di pengadilan. Tapi sayangnya gitu ya kalau ngomongin advokasi itu ternyata banyak banget apa namanya cabang-cabang ilmu advokat bukan ilmu advokasi cabang-cabang advokasi gitu. Nah, kalau advokasi sendiri itu menurut John Hopkins itu aku ngutip beberapa apa namanya satu apa namanya ini ilmuwan gitu. Jadi menurut beliau gitu bahwa advokasi ini merupakan suatu bentuk upaya untuk mempengaruhi kebijakan publik dengan melakukan berbagai macam hal itu dengan cara gitu pola komunikasi yang persuasif itu artinya ajakan ya, ajakan. Nah, advokasi juga dapat dipahami sebagai proses check and balance artinya mengontrol dan menjaga keseimbangan. Nah, biasanya kenapa kita bisa menganggap bahwa advokasi ini cuman ngomongin soal di pengadilan dan lain-lain, tapi ternyata gitu kalau misalkan kita belajar lebih lebih dalam lagi ya soal advokasi ini dibedakan menjadi dua macam gitu. Yang pertama advokasi litigasi yang sering kita lihat dan dengar gitu. Itu advokasi litigasi di pengadilannya. Jadi artinya kita beracara di pengadilan. Terus ada namanya advokasi non litigasi itu di luar pengadilan itu banyak banget apa namanya advokasi di luar pengadilan itu seperti kita ketika mahasiswa ya teman-teman yang terlibat di apa namanya organisasi mahasiswa terus ketika terjun ke masyarakat itu juga termasuk dalam golongan masuk dalam advokasi non litigasi itu sifatnya teman-teman melakukan pemberdayaan terus nanti di desa-desa tuh biasanya ada kelompok apa sih orang-orang muda itu apa sih namanya tuh Liv ya? Karang Taruna. Karang Taruna. Nah, Karang Taruna itu kan melakukan pengorganisiran di tataran ininya ya, lingkungannya itu juga masuk dalam advokasi non litigasi. Nah, itu caranya melalui pendekatan dan lain-lain. Nah, terus apa namanya?
kenapa ini advokasi non litigasi itu penting, nanti kita lebih bahas soal advokasi litigasinya, karena GBN ini juga sasarannya ke situ gitu, karena GBN ini kan pemberdayaan ya sifatnya, pemberdayaan gitu, kita diterjun ke daerah-daerah 3T itu untuk melakukan pemberdayaan dan pengorganisiran, itu masuk dalam advokasi non litigasi. Nah, apa aja sih yang apa namanya yang termasuk dalam advokasi non litigasi? Yang pertama gitu, ketika kita melakukan pemberdayaan, otomatis ngomongin pemberdayaan itu tidak terlepas dari cara kita atau proses kita melakukan pengorganisiran di tataran grassroots. Grassroots itu di tataran masyarakatnya, ketika kita ingin melakukan pengorganisiran di masyarakat. Terus kita juga pasti butuh data ketika sebelum kita terjun. Nah, itu dengan cara apa? Riset dan penelitian. Terus ada yang namanya membangun gerakan ataupun jaringan seluas-luasnya. Artinya kita butuh kawan ataupun butuh teman buat berjuang, buat bersama-sama bergerak. Itu yang namanya jaringan. Yang keempat, biar isu ataupun case-nya kita itu naik gitu ya, naik ke permukaan ataupun dipahami dan dikenal luas oleh publik umum, itu kita melakukan kampanye-kampanye itu, bisa di sosial media gitu, bisa di mana, di koran dan lain-lain. Oke, menarik. Ini kayak aku berasa kuliah beneran, kuliah hukum 1 SKS mungkin ya, tentang advokasi yang ternyata dibagi menjadi 2, litigasi sama non litigasi kayak gitu. Ya ampun, keren. Ya Allah, Nana. Jadi, tadi aku bukan mencatat sih, kayak menggarisbawahi, kayak nandain apa yang kamu bilang tadi tentang pengorganisiran, pemberdayaan, riset, apalagi jaringan sama kampanye ya, Nah, ya, itu kalau dikaitkan sama advokasi, hubungan atau antara pentingnya pemberdayaan, pengorganisiran, pemberdayaan, riset, jaringan hingga kampanye tuh kayak gimana, Oke. Jadi kalau kita ngomongin advokasi ya, kenapa dia itu tidak terlepas banget dari pemberdayaan sama pengorganisiran dan 2 hal lain, 4 hal tadi gitu. Karena kalau ngomongin ini, advokasi itu tidak terlepas dari cara kita ngorganisir orang, ngorganisir kelompok masyarakat yang sifat kecil, menengah ataupun besar gitu ya, civil society gitu, itu perlu banget ngorganisir. Nah, kenapa penting gitu? Organisir itu sebenarnya ini cara atau metode kita melakukan pendekatan itu nanti bisa melakukan pendekatan kultural itu nanti kita melihat realita ataupun kebudayaannya, kultur masyarakat setempat, biar lebih punya kedekatan emosional sama masyarakatnya, hingga nanti proses mengorganisir. Nah, itu makanya itu penting gitu, karena kenapa penting? Itu ketika kita tinggalkan gitu, jadi mereka itu mandiri gitu, nggak melulu soal pokoknya setelah kita pergi gitu udah selesai di situ saja gitu. Padahal kan ngomong advokasi ataupun pemberdayaan dan lain-lain itu nggak stop sampai di tataran kita udah sampai pada penyadaran aja, tapi mereka nggak bergerak sendiri gitu. Nah, artinya kan itu belum selesai di situ. Nah, hanya itu kenapa pemberdayaan sama pengorganisasi itu nggak bisa dilepas, hubungan saling keterkaitan antara satu sama yang lainnya gitu. Nah, jadi teman-teman, aku sedikit cerita ya. Jadi di LBH Yogyakarta itu salah satu kantornya LBHI ya, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Salah satunya itu LBH kantornya Yogyakarta. Nah, di LBHI sendiri itu ada ideologi atau apa ya? Ya itu namanya itu bantuan hukum struktural. Nah, bantuan hukum struktural itu kenapa fokusnya ke situ gitu? Nah, sering banget. Jadi kalau kata Soekarno itu ada beberapa tipe kemiskinan gitu. Bisa dari kemiskinan kultural itu dari turun temurun, ada sifatnya alamiah, nanti bisa kan gempa bumi menyebabkan dia miskin. Ada miskin yang itu struktural itu artinya dia miskin karena kebijakan, karena peraturan ataupun karena karena kebijakan dan peraturan, itu namanya struktural. Makanya YLBHI itu
Karena ini lembaga bantuan hukum ya, itu ya sifatnya pro bono, jadi gratis, nggak dipungut biaya, gitu. Nah itu kita seringnya itu ngadvokasi kasus-kasus struktural, kasus kayak kasusnya di Wadas, Gombong, terus Cilacap, PLTU, itu sifatnya struktural karena apa namanya, karena kebijakan, terus akhirnya mereka miskin, terus tidak berdaya, ditindas oleh kelompok yang lebih dominan. Nah itu, makanya pendekatan BHS ini menjadi penting karena dia menggunakan dua. Kita kalau berjuang itu nggak bisa cuma pakai satu cara doang. Kalau satu cara doang kan bisa saja nanti nggak tercapai apa yang kita pengenin, apa yang kita inginin. Makanya ada dua pendekatan BHS, bantuan hukum struktural, itu ngomongin soal litigasinya di pengadilannya beracara, sama non litigasinya kita pendekatan pemberdayaan, ngorganisir dan lain-lain. Kayak gitu. Iya. Sedikit informasi buat teman-teman, emang Nana ini cukup banyak juga. Bagi teman-teman yang baru bergabung, sedikit informasi, Nana emang ada pengalaman di bidang advokasi beberapa, tadi udah aku sebutkan, tapi baru yang bergabung akan aku sebutkan beberapa. Nanti mungkin Nana bisa lebih cerita lebih lanjut lagi ya, Nana. Aku cariin catatanku tadi di mana ya. Nah, ini nih, di kasus Wadas salah satunya ya, yang kemarin sempat ramai juga kan, ada fotonya Nana juga. Itu aku agak kaget juga, ternyata itu Nana setelah aku zoom. Terus di PT Semen Gombong, lalu kasus Universitas Proklamasi 45 Jogja, sama kasus kekerasan seksual. Nah, tadi Nana juga udah sebutkan bahwa pengorganisiran dan pemberdayaan itu penting, karena ketika kita meninggalkan suatu tempat pemberdayaan, suatu tempat pengabdian itu, biar program yang kita tinggalkan atau apa yang kita lakukan di sana bisa berjalan lebih panjang umur gitu ya, nah, nggak cuma ketika kita di sana aja. Itu. Betul. Mengapa itu menjadi penting? Yang tadi Dana sebutkan, pengorganisiran, pemberdayaan, riset, jaringan, dan kampanye. Salah duanya pengorganisiran dan pemberdayaan. Terus bisa dijelasin, ya, Nana bisa ceritain waktu kamu terjun ke masyarakat, itu lebih banyak kamu ini menemukan kondisi masyarakat yang seperti apa sih waktu kamu terjun ke masyarakat itu? Beda-beda sih ya. Jadi tiap daerah itu beda-beda, tiap wilayah itu beda-beda cara pendekatannya, terus kulturnya pasti berbeda-beda. Kayak misalkan aku ngambil contoh kasusnya itu di Kendeng ya, di Kendeng, Pegunungan Kendeng itu kan kemarin yang pabrik semen itu kan, yang udah menang di Mahkamah Agung, tapi tetap dalam realitanya itu tetap terlaksana ya pabriknya itu. Nah itu mereka tuh ini pendekatannya itu melalui pendekatan kebudayaan, karena orang sana kan suku Samin ya, mana mereka itu sangat budayaannya sangat erat sekali gitu. Seniman kalau aku bilang kan itu kayaknya para seniman deh, soalnya memang pendekatannya santun ya. Cara pendekatan kita juga melalui masuknya di wilayah-wilayah budayaannya. Nah, kalau di masyarakat Wadas sendiri itu di sana itu umat namanya, semua warganya itu Nahdiyin tuh orang NU. Itu banyak, semuanya itu hampir keseluruhan masyarakat Wadas itu orang jadi ya setiap malam Minggu, terus Rabu, malam Jumat Kliwon itu mereka melakukan mujahadah. Mujahadah itu sholawatan, itu pendekatan sama Tuhan gitu ya. Nah, sama ini sih cara kita juga itu di sana otomatis harus mengikuti bagaimana kultur di sana kan, yang mana erat banget keislamannya itu erat banget. Nah, masuk melalui itu gitu. Terus sama Gombong, kalau di Gombong itu malah lebih masyarakatnya lebih sadar, udah tahu, udah mandiri banget gitu. Pengambilan keputusan semua itu dari masyarakat. Jadi emang kalau ngomongin pemberdayaan tuh kalau bisa tuh dari mereka untuk mereka, oleh mereka gitu. Nah jadi apapun ya yang yang akan dilakukan
ya harusnya itu dari mereka yang minta gitu kan. Oh Mbak Nana, kita perlu nih kita melakukan audiensi ke sini. Nah itu asal apa atas dasar keinginan mereka sendiri, bukan dipaksa sama kita gitu. Memang kan awal-awalnya kalau ngelakuin ngorganisasi kan maksudnya itu emang kadang susah ya. Kita harus melakukan live in. Kalau di LBH itu ada namanya live in. Live in itu bisa sampai sebulan. Sebulan? Nggak ngapa-ngapain. Bisa sebulan. Tapi aku kemarin tuh seminggu di sana. Seminggu live in, ngamatin doang, ngikutin semua kegiatan warga, terus analisis. Oh ini ternyata polanya mereka gini, pola komunikasinya, terus kulturnya, terus apa namanya orang-orangnya seperti apa gitu. Itu prosesnya lama sekali gitu. Karena apa ya ngelakuin organisasi dan pemberdayaan gitu ya kayak di GBN kan itu pemberdayaannya nggak lama gitu, perlu waktu yang panjang dan itu berkelanjutan. Nah jadi ketika dibikin masyarakatnya itu bisa mandiri gitu. Nah itu yang digombong udah mandiri banget nih. Jadi kita tinggal oh ya nanti butuh dampingan ke sini ke DPRD misalkan, terus ke kecamatan, kemana, ke desa dan lain-lain seperti itu sih Lip gitu. Oke. Nah sama ini sih aku di GBN gitu cerita GBN Iya, dulu ya. waktu GBN kemarin dulu. waktu Ya, KKN kan cukup banyak juga kan program-program ini. Betul. Itu malah kita tuh 8 bulan persiapan ya. 8 bulan persiapan kalau aku nggak Februari, salah Maret, itu April, Mei. Iya. berangkat. 8 bulan itu kita persiapan sebelum melakukan pemberdayaan ya. Siapan dari mulai finansial, terus apa namanya program-programnya atau apa kita sampai sana gitu. Dua dari kita itu terjun ke lapangan untuk melakukan live in tadi kataku itu minggu kalau nggak salah itu pengamatan, terus ngobrol sama masyarakatnya gitu. Dan itu panjang banget. Dan itu dilakuin ya sama teman-teman GBN dan itu menurut udah ideal banget sebelum melakukan terjun langsung dan itu masuk dalam emang apa namanya runtutan dari pemberdayaan tuh emang seperti itu gitu. Kita melakukan persiapan, terus terjun lifting di sana, baru kita terjun ngomongin soal apa aja sih yang bakal dilakuin, apa aja yang perlu dibantu di ini gitu. Itu ada permintaan dari masyarakat Sebatik kemarin ya, Batik khususnya di Bambangan sama Liang Bunyu kalau keempat. Oke, berarti ini ya, secara nggak langsung kita juga udah menerapkan apa yang tadi Nana bilang gitu kan waktu kita melakukan program-program waktu KKN. Kayak gitu. Nah mungkin mengingatkan bagi teman-teman juga yang bergabung, yang mau ikut memberi pertanyaan atau apapun itu, bisa lewat kolom komentar atau di kolom Q&A yang ada di masing-masing itu, di Instagram di bawah itu. Atau nanti bisa kapanpun teman-teman mau tanya silahkan disampaikan aja. Gini nah, kalau apa tadi yang kamu bilang terkait pengorganisiran, pemberdayaan, riset gitu kan, jaringan, kampanye kayak gitu tuh ideal nggak sih nanti kalau misal itu diterapkan di GBN kayak gitu? Ideal banget dan ya. Itu kita udah dilakuin ya sama GBN gitu ya. Yang sama ngomongin soal kita pengorganisiran. Jadi di GBN dulu kan di SSP kita dulu kan ada program itu kita bukan budidaya sih, organisir petani merica di Bambangan. Oh ya, yang di Bambangan itu. Merica. Jadi petani merica di Bambangan itu mereka jual itu sama tengkulak, jual mericanya sama tengkulak yang emang tengkulak itu nanti bakal oper lagi ke Malaysia kan, ke pasar Malaysia dan itu diambilnya murah banget. Kita itu apa namanya itu menjadi keresahan warga Bambangan itu kemarin ya gitu. Gimana sih caranya kita lakuin pemasaran gitu? Karena kita sasar di situ kemarin biar petaninya langsung ini apa namanya melakukan pemasaran gitu dan harganya otomatis kan harga pasaran gitu ya, bukan harga yang dibeli sama tengkulak gitu, tangan pertama gitu kan ya. Itu sudah berhasil menurut. Jadi kita kemarin itu sasarannya gimana caranya
produk merica ini menarik di pasaran. Kita buat merica bubuk, kita melakukan pelatihan gitu ya kemarin ya, pelatihan gimana caranya buat merica bubuk, terus proses pengemasan dan lain-lain, terus produksinya itu gimana, terus apa namanya brandingnya itu seperti apa, itu sudah dilakukan oleh teman-teman kemarin dan alhamdulillah gitu ya sampai sekarang itu merica, kalau aku nggak salah merica bubuk sebat itu apa ya lupa namanya itu, udah terkenal, udah lumayan terkenal dan itu sampai sekarang itu masih, karena itu mericanya bagus-bagus banget teman-teman. Dan kalau mau ke batik itu ya ke Bisa tuh. Bambangan deh, lihat merica itu gede-gede terus wangi banget lagi. Ya, 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 waktu itu. Nah itu bukan terus terus GBN juga kemarin kan sebelum itu kan sudah melakukan proses banyak hal ya, banyak hal itu sebelum melakukan pemberdayaan kita juga sudah riset, ya sudah riset dan bahkan sudah ada hasil riset itu juga kita jadikan patokan gitu. Oh ya, roadmap ke depan nanti bakal seperti apa gitu. Apa aja yang bakal disasar, terus yang dilakukan apa aja, pendekatan seperti apa yang dilakukan itu berdasarkan hasil riset dari teman-teman program manager kalau nggak salah itu ada kemarin gitu. Terus kita juga sudah ini sudah melakukan pendekatan sama jaringan gitu ya, tadi aku ngomongin jaringan kan, kita juga bangun pendekatan sama komunitas-komunitas lain buat bantu kita gitu, itu komunitas kampus UMY, terus komunitas di luar, terus sama komunitas-komunitas yang ada di Bambangan sama Liang Punyo, kayak komunitas pemudanya, terus PKK ibu-ibunya dan lain-lain, itu juga kita sudah bangun itu dan itu udah terlaksana gitu ya teman-teman GBN. Terus kampanye juga sosial media GBN sampai sekarang kan masih aktif tuh, masih aktif. Nah itu kan sudah melakukan itu, aku rasa itu sudah ideal banget ya, ideal banget loh. Tataran advokasi non litigasinya ada beberapa tahap yang sudah kita lakukan. Aku jadi ingat waktu program kita yang kemah yang di Bukit apa ya itu ya, perbatasan berapa itu? Kita melibatkan Patok 15 ya. Teman-teman sampai ini kan kita juga melibatkan banyak pemuda. Itu sasaran kita ini ya, TNI juga kita minta kerja sama TNI juga. Apalagi waktu SSF itu udah nggak kehitung berapa kali kita ketemu sama ini ya pihak pemuda-pemuda desa sana, dan ternyata itu mereka emang seasik itu buat kita ajak kolaborasi lah ya, bisa kita katakan kolaborasi gitu kan, buat menyukseskan program yang kita bawa, dan mereka ternyata welcome dengan apa yang kita bawa. Nah mungkin PR-nya adalah bagaimana kita membawa program-program itu bisa berjalan seterusnya gitu di sana kan. Meskipun nanti kita berbatas waktu berada di sana, paling cuma berapa bulan, kemarin kita nggak ada 2 bulan kan, cuma 50 hari kayak gitu. Ya itu mungkin ya. Ini sih sejatinya pemberdayaan itu memang jadi ketika kita tinggalkan gitu mereka sudah mandiri gitu. Itu sih yang poin penting dari pemberdayaan itu. Jadi kita itu ya sebagai fasilitator aja gitu. Fasilitator artinya ya kita cuma memfasilitasi mereka aja. Jadi setelah itu ya setelah ditinggalkan mereka sudah mandiri sendiri gitu, berdiri di atas sendiri gitu. Syaratkan itu sih. Itu pemberdayaan yang menurutku yang sudah bagus dan ideal untuk diterapkan di sana juga kan. Iya. Oke, mungkin buat teman-teman yang akan bertanya atau menyampaikan apapun itu, mau mengucapkan ulang tahun buat Nana juga boleh, karena hari ini dia ulang tahun yang keberapa nah? 27? 20, jangan dong, 24 tahun. 24 tahun. Kalau di hukum itu, ini nggak sih Nah, ada yang kamu bilang sumpah jabatan, itu sumpah jabatan umur 25, sumpah jabatan apa? Oh itu advokat. Jadi di advokat itu ada umur ini, minimal kamu bisa sumpah itu di umur 25 tahun gitu. Jadi 25 tahun ini kamu baru jadi paralegal namanya. Oke, ini aku beneran
kuliah hukum bersama Nana, satu SKS. Ya, gitu. Jadi apa teman-teman gitu ya. Kalau misalkan kita kan ininya GBN ya, GBN Generasi Bakti Negeri. GBN itu kan kalau teman-teman lihat sosial medianya itu udah banyak sekali gitu. Teman-teman GBN itu terjun langsung ke masyarakat gitu. Kalau di UMY itu kan namanya KKN Mandiri ya. Nah, itu sebenarnya GBN itu melakukan pemberdayaan tuh. Pemberdayaan. Nah, bedanya sama KKN lainnya gitu ya. Kalau GBN tuh udah ngaplikasiin semua advokasi non litigasi tadi, proses-prosesnya tadi itu loh. Iya. Itu sudah ngaplikasi semuanya. Nah, gitu kita kayak bukan mau ini sih, cuman emang pemberdayaan tuh kayak gitu seharusnya gitu. Kalau kita ngomongin pemberdayaan gitu ya, terutama orang-orang yang KKN gitu. KKN biasanya kan KKN doang paling masang pelang dan lain-lain. Nah, itu tapi GBN sama kalau GBN sama apa namanya KKN Mandiri yang lain itu ya, itu emang apa persiapannya itu panjang banget, panjang. Nah, itu seharusnya dilakukan sama semua KKN yang ada di kampus-kampus ya gitu, karena kita ngomongin pemberdayaan gitu, bukan gerakan filantropi gitu. Kalau gerakan filantropi itu kan kita cuma bantu aja gitu, memberikan bantuan aja, setelah itu kita pulang gitu. Terserah mau ngapain ataupun mau gimana masyarakatnya, terserah, kita nggak peduli. Nah, itu bedanya gerakan filantropi yang memberikan gitu ya bantuan gitu ya, bantuan itu tanpa ngorganisir. Organisir itu ya kita fasilitasi gitu. Gimana caranya masyarakat sadar gitu kalau ini penting sebenarnya gitu. Jadi ikhtiarnya itu sama-sama, ikhtiar itu sama-sama gitu. Nanti ketika ditinggalkan ya mereka bisa sendiri. Ya pertama-tama emang dipaksa dulu biar mereka tergerak gitu. Lama-lama terpaksa gitu ya, udah terpaksa terus terbiasa lama-lama. Nah, terbiasanya itu yang poin pentingnya itu. Jadi setelah dilepas sama teman-teman gitu ya mereka gerak sendiri. Itu sih aku berharap banyak banget sama teman-teman. Kayak keren emang. Terpaksa dipaksa dan terbiasa gitu kan. Terbiasa. Oke. Itu menarik sih karena emang butuh proses yang seperti itu dulu untuk menciptakan suatu masyarakat yang benar-benar mandiri ketika suatu pemberdayaan masyarakat yang kita lakukan di sana itu telah selesai. Yaitu oke. Nah, buat informasi buat teman-teman, karena ini GBN ini ada talk show yang ke-10, jadi 1-9 teman-teman bisa lihat di Instagramnya GBN. Teman-teman bisa buka Instagramnya GBN di IGTV, itu ada 1-9 udah diupload semua serial talk show-nya GBN. Jadi buat teman-teman yang ingin mengikuti dari awal, siapa tahu ya kan, itu bisa lihat di sana. Kayak gitu. Kayaknya banyak fans kayaknya deh di sini. Nah. Iya ya, emang ini pengikut setia Nana Lovers. Jadi ini teman-teman yang berkeadilan semua di sini nih. Buset, ya emang kemarin waktu kita mau menentukan pembicara itu kan siapa gitu. Terus kita mengingat kalau kita punya satu sumber daya yang emang keren banget ini Nana, ya udah kita ambil aja gitu kan. Buat karena ngomongin tentang advokasi ini, karena emang beneran waktu kita mikir kan, kita kalau mau ngomongin tentang advokasi ini dari segi mananya gitu. Ternyata Nana pernah share kalau tentang advokasi non litigasi, makanya kita ingin membahas itu. Siapa tahu bagi teman-teman yang juga lagi terjun di pemberdayaan masyarakat, kita bisa sama-sama belajar gitu bagaimana cara menerapkan advokasi non litigasi ini biar bisa terlaksana secara terstruktur, tersistematis. Jadi bisa lebih terjagalah ritmenya kayak gitu. Tuh. Barat kata tuh biar kita nggak asal-asalan aja sih ya. Ini ada yang apa nih kekurangan KKN? Apa kekurangan KKN? Apa ini? Terkait dengan pengorganisasian rakyat. Oh ya, kekurangan KKN terkait dengan pengorganisiran rakyat. Nah, kurang lama. Waktunya kan kita dibatasi ya itu ya.
KKN biasa itu 1 bulan gitu, Mm-mm. mepet banget tuh. Harusnya itu emang dipakai buat persiapan. Terus kalau KKN mandiri itu kan 2 bulan ya, kita kurang lama sih di lokasi gitu. Tapi untuk persiapannya itu sangat panjang gitu, butuh waktu 8 bulan kita itu buat 2 bulan apa namanya terjun di lapangan. Mm-mm. Itu sih aku apa kurang lama karena kan KKN di kampus-kampus kan itu emang itu jadi syarat ya, ada syarat kelulusan, sehingga emang mungkin kampus-kampus gak mikirin soal terkait dengan bagaimana caranya apa masyarakat yang mandiri dan lain-lain gitu kan. Tapi kalau aku sih masih masih menganggap bahwa karena kita dibatasin tadi ya, dibatasin soal waktu kan nggak mungkin ya anak kuliahan gitu ya KKN-nya 5 bulan gitu, 5 bulan sementara kita apa namanya programnya atau nggak kampusnya itu banyak banyak kegiatan, terus proses belajar mengajarnya juga udah termasuk dalam berapa tahun sih sekarang itu Apanya, nah? kuliah. 5 tahun? Iya po, 5 atau apa 7 ya? 7 kayaknya. Hmm. Nah, 7 tahun sementara itu ada berapa semester, nggak mungkin 5 bulan itu, 5 bulan atau berapa bulan gitu dipakai buat KKN gitu kan. Kayaknya kampusnya bakalan kelabakan gitu sih. Itu mungkin apa namanya eh, lebih disamain kali ya proses KKN yang biasa sama KKN yang mandiri gitu, waktunya 2 bulan karena 1 bulan itu nggak pas banget kalau menurutku pribadi ya. Jadi kita melakukan pendekatan, nah kalau misalkan 1 bulan, pendekatannya berapa minggu, 1 minggu misalkan, terus melakukan pemberdayaannya itu 3 minggu, ya itu kurang banget gitu. Kalau misalkan program teman-teman juga banyak gitu, ataupun apa yang terjadi ataupun kasus di masyarakatnya sangat berat gitu, kan nggak pas 1 minggu, 1 bulan itu. Jadi emang keterbatasan waktu itu, emang kalau yang KKN mandiri pun juga berbeda-beda ya kan waktunya, nah sebenarnya itu. Ya berbeda-beda. Tapi yang bukan yang mandiri 1 bulan ya berarti ya? Berarti mending KKN mandiri itu keluar dari syarat KKN supaya bisa lebih lama. Apa katanya? Nanti mending KKN mandiri itu. Iya bisa itu. Kalau UM-nya pengen kayak gitu ya, kayak gitu nanti sifatnya oprek gitu, melakukan misalkan pemberdayaan masyarakat gitu jangka panjang gitu, terus berapa bulan gitu oprek. Siapa yang mau silakan gitu, dan itu ya orang-orangnya yang mau pasti ya harus melepaskan dulu ya melepaskan semua kegiatan-kegiatan luarnya gitu, fokus ke situ. Tapi semakin kesini semakin banyak KKN mandiri yang ini ya, yang bermunculan, yang terbentuk gitu kan di UMY itu sendiri. Ya. Makin banyak gitu, makin ini KKN mandiri jadi ini apa namanya sesuatu yang kayak populer gitu, yang dicari. Harus wah ini yang dicari gitu, aku nggak tahu alasannya apa ya, tapi yang jelas jangan sampai alasannya pengen jalan-jalan gitu. Terbersit itu, aduh nanti ini sih ya mungkin akan mengganggu ya, bisa aja, cuman kan fokusnya lebih ke pemberdayaan dan nggak mengganggu apa tujuan kita sebenarnya gitu, Cile. Gitu. Nah, kalau kita flashback yang dulu kita lakuin deh, nah aku juga sebenarnya penasaran sih sama perkembangan apa namanya, bagaimana teman-teman KKN ini dalam persiapan menyambut hari H keberangkatan dan juga menerapkan program-program KKN di sana kayak gitu. Nah, kalau idealnya tadi kita bilang pengorganisiran, pemberdayaan dan lain sebagainya kayak gitu. Kalau dari Nana sendiri nih, idealnya ini tuh gimana sih langkah-langkahnya biar nanti waktu kita sampai di suatu daerah, di daerah pengabdian kita itu bisa terlaksana dengan baik gitu. Jadi nggak bercacar sama apa yang ingin kita lakukan, tapi nanti sampai sana kita blank lagi apa yang mau kita lakukan kayak gitu. Perencanaan yang matang ya,
tadi aku bilang menyinggung soal riset. Karena kan kita cari tahu dulu masyarakatnya kayak gimana, kulturnya seperti apa, gitu, masalah apa aja yang terjadi di masyarakat, kira-kira ada isu apa yang sedang naik di lingkungan tersebut, gitu, yang pengen kita jadiin tempat buat melakukan pemberdayaan dan lain-lain. Kan risetnya panjang banget tuh, panjang, terus kita pakai yang otomatis pakai pendekatan teori-teori. Karena kalau misalkan kita pakai metode seperti ini, dan itu analisis yang sangat panjang terus rigid, dan itu perlu pemikiran dari teman-teman gitu kan, itu perangkatannya ya. Terus ada diskusi juga sama masyarakatnya gitu, setelah melakukan pendekatan juga ya sama tokoh-tokoh masyarakatnya, misalkan Pak RT, Pak RW, terus Pak Kepala Desa, terus Pak Camat, Pati, kalau tataran tingginya, terus sama tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, kalau di situ wilayah adat gitu ya. Nah itu kan perlu diskusi sama mereka tuh, diskusi yang soal mana nih dari masyarakatnya, pandangan dari tokoh-tokohnya seperti apa. Nanti muncul satu persoalan atau beberapa persoalan itu bisa kita rangkum. Nah setelah banyaknya persoalan ini, masyarakatnya pengennya bagaimana gitu, apa yang misalkan kami ternyata untuk gerakan pemudanya kurang, misalkan gerakan pemudanya kurang, berarti perlu ada nih cara ataupun metode supaya pemudanya ini bisa diajak kerjasama gitu, bisa diajak terutama continue terus siap gitu ketika ada masalah ataupun ketika ada kegiatan acara di desanya, itu mereka terlibat aktif, terlibat penuh. Nah itu kan atas dasar masyarakatnya tuh, dasar masyarakatnya. Terus nanti setelah itu setelah melakukan persiapan yang matang, analisis, cari data yang banyak, terus menemukan oh ya ada poin garis merah ini ya, benang merahnya, apa kita harus melakukan pemberdayaan di situ. Nah misalkan oh iya ternyata masalah itu soal pemudanya yang tidak aktif atau pemudanya yang abai terhadap lingkungan masyarakat. Nah jadi otomatisnya saran kita kan fokusnya itu mudanya, misalnya mudanya otomatis besok itu ketika semuanya persiapan sudah matang, terjun gitu, 1 minggu kita melakukan pengamatan, keliling-keliling, ketemu lagi ke masyarakatnya, terus ngobrol, ngopi bareng, pendekatan kultural itu yang santai, warung kopi, rokok dan lain-lain, makan bakso, itu kan pendekatan yang enak sebenarnya, itu yang dipakai di masyarakat ya pada umumnya. Nah, itu setelah 1 minggu melakukan pendekatan, ya itu baru kita mikirin ngobrol secara serius sama mudanya. Kan nggak mungkin ujuk-ujuk datang gitu tanpa permisi gitu kan, tiba-tiba todong kalian ini salah nih, kalian mana ini, tanpa melakukan pendiskusian sama orang yang menjadi permasalahan di situ kan, pemudanya misalnya. Iya, ajak aja pemuda semuanya, oh ini nih dari masyarakat kita seperti ini gitu, teman-teman pengennya seperti apa gitu. Itu memang sifatnya kita fasilitator, lagi-lagi ya, kita tuh fasilitator bukan masyarakat, karena kita bakal pergi dari situ setelah beberapa bulan di sana, kita bakal pergi gitu meninggalkan desa itu, terus otomatis ya mereka yang bakalan ngurusin desanya gitu. Karena mereka orang asli sana gitu kan, terus kan harus dari mereka gitu, asal tulan atau apa sih, oh iya kami seperti ini, oke sih seperti itu. Ada kerjasama dari kitanya sama masyarakatnya, itu adanya itu bapak-bapaknya, anak kecilnya gitu, kalau mau pemberdayaan di anak kecilnya ya, karena anak kecil tuh ini kan emang kalau misalkan dari kecil kita cokoki pakai ini, dia besarnya tuh bakalan pemikirannya seperti lebih enak organisasi. Jadi lebih mencari chemistry ya sama masyarakat sana, biar berasa nggak jadi orang asing, kayak kita wisata aja di sana gitu kan. Sama satu lagi sih, aku tuh jadi pernah ingat banget gitu. Jadi Mas Marsen Siga itu sekarang dia di Insis di Kalimantan sana gitu, dekat rumahnya Pak Rom.
Rompat. Nah, jadi Mas Arsen ini pernah bilang, kalau kamu melakukan pemberdayaan, yang perlu kamu jangan perlihatkan kamu orang kota gitu. Kamu tuh orang kota, jadi jangan membaca di depan warga gitu ya, jangan membaca di depan warga, jangan menulis di depan warga, terus jangan memakai bahasa-bahasa yang ini ya, akademis di depan warga yang sulit banget diterjemahin oleh masyarakat. Terus sama jangan banyak ngomong. Jadi apa namanya, kalau bisa kita tuh banyak nanya gitu, kayak nanya ke warganya, bukan kita yang menjelaskan ini. Nah, kalau bisa tuh warganya seperti itu, karena itu sih emang itu penting banget ternyata aku aplikasiin, penting banget, lebih membangun kedekatan sama masyarakatnya gitu. Mereka bakal lebih terbuka banget sama orang kita yang memang ya udah apa namanya terjun itu ya kamu sama gitu, kita sama masyarakat sama manusia gitu, bukan kamu kuliah, bukan kamu ini. Iya, berarti biar nggak ada jarak gitu kan sama kita sama masyarakat. Masa kita udah persiapan beberapa bulan sampai sana, kita juga cuman semua apa yang kita bawa nggak tersampaikan sepenuhnya kan juga sama aja kan, sayang banget gitu kan. Oke. Apalagi ya, Nah, yang akan kita bahas, karena mungkin tadi yang udah Nana sampaikan cukup jelaskan tentang advokasi dan litigasi kayak gitu. Nanti bagi teman-teman yang baru bergabung bisa lihat, mereview ulang apa yang tadi Nana udah sampaikan, nanti bakal di-post lagi. Ini Instagram live-nya di IGTV, di IGTV-nya GBN. Jadi bagi teman-teman yang baru bergabung yang ingin menyimak kembali apa yang disampaikan Nana, bisa dilihat nanti setelah aku posting, setelah kita selesai talk show-nya. Kayak gitu, teman-teman. Mungkin ada yang bertanya atau kasih saran, komentar, dan lain sebagainya. Ini tadi kita ini ya, ini teman-teman nggak ada yang bertanya. Tadi kita ngomongin pemuda sama advokasi gitu ya. Kenapa sih ini dua hal ini saling keterkaitan gitu ya, antara pemuda sama terus apa sih yang bisa kita lakukan gitu, atau sumbang siapa sih yang bisa kita ya selemah-lemahnya iman lah, kurang lebih seperti itu ya, apa yang bisa kita kasih gitu ya buat lingkungan sekitar sama buat bangsa. Nah, kalau dari aku pribadi gitu ya, nanti mungkin dari lain, ini pertanyaan dari temanku gitu ya, apa gitu. Nah, yang bisa ini ya, kenapa itu pemuda sama advokasi itu saling keterkaitan itu karena aku masih mengimani ya, ini sama kami, kalau pemuda ini punya peran penting dalam hal itu pemberdayaan, karena pemuda ini kan masih, kita belum ngomongin soal apa pernikahan misalkan ya. Kalau aku kan ini umur 28 ya, aku belum pernikahan karena masih jauh, menurutku masih jauh. Umur 16 sampai 30 tahun tuh masih ada orang yang ya masih mau soal gimana caranya kita memajukan bangsa, pikirannya masih ideal gitu, masih idealis. Orang-orang mahasiswa kan seringnya masih idealis nih, masih soal masyarakat. Nah, itu masih bisa diharapin gitu. Nah, kalau kata Bung Karno gitu kan, beri aku 10 pemuda gitu kan, maka akan aku bincangkan seluruh dunia gitu. Nah, itu dari orang-orang terdahulu aja masih percaya gitu kalau pemuda itu punya peranan penting banget, karena dari fisiknya masih kuat gitu, pemikirannya masih juga rasional, masih main logika dan lain-lain gitu. Terus berdasarkan pengalamannya juga gitu, pengalamannya lingkungan pendidikan gitu di kampus dan lain-lain, terus juga di lingkungan masyarakat sekitar, itu nanti bisa diadvokasi, diaplikasiin gitu, ketika melakukan advokasi. Makanya aku kalau sebutnya para intelektual gitu ya, para intelektual gitu yang emang tuh ini ada yang nanya. Nah, para intelektual ini sangat penting bagi ketika mereka pemuda-pemuda ini terjun gitu.
terjun ke masyarakat gitu dan melakukan advokasi. Makanya sangat tidak bisa dipisahkan peran pemerintah. Terus apa nih? Mungkin ada Ya pertanyaan lanjut dari Mas Aana. Pas pengabdian dulu pernah menemukan kasus hukum yang didampingi? Oh, ada kan? Kalau pas pengabdian dulu itu nggak ada ya? Oh, kalau waktu KKN kayaknya nggak ada. Nggak ada. Tapi sebelum KKN kita kebetulan KKN itu dulu Mas ya setiap 4 kita pernah ada penipuan gitu kan. Makanya kita ada penundaan pemberangkatan gitu. Penundaan pemberangkatan penipuan ini ya, jasa transportasi itu kita kena tipu. Nah itu alhamdulillah gitu ya. Bukan alhamdulillah juga sih, kebetulan aku sendiri fakultas hukumnya, jadi itu ya terpaksa yang buat ininya kan MOU gitu sama teman-teman. Terus nih kalau untuk di daerah di KKN lokasinya itu belum nggak ada sih. Kita kemarin terjun lebih pada penyadaran terhadap pemuda, anak-anak, terus organisasi petani dan lain-lain. Apalagi nih, gimana caranya kita agar damai seperti ini Bang Andi. Wah, Bang Andi, aduh, sudah lama tidak bersuah. Ya. Bang Andi ini salah satu seniorku yang progresif banget, Liv. Jadi semua hal yang kita bicarain di Bang Andi ini semuanya masuk gitu. Jadi kayaknya punya pemikiran tak terbatas, otaknya tak terbatas, jadi semuanya ditampung. Berarti apapun yang kita obrolin ini ya kali ya, sama beliaunya udah sangat nyambung dan mungkin beliau malah lebih betul. Ini dia nanya, Liv, gimana caranya Kak agar perempuan bisa maju seperti Kakak berdua gitu. Gila. Ini gimana bisa maju. Semua perempuan punya kapasitas buat berpikir. Kita dikasih otak, perasaan, hati itu ya buat berpikir gitu ya. Itu semua tergantung sama pribadi kita masing-masing juga sih ya. Apakah kita mau menggunakan itu, memanfaatkan itu semaksimal mungkin, atau ya cuman sebatas tahu aja gitu, aku buat berpikir doang gitu, tapi nggak manfaatkan itu untuk Tuhan kita pribadi juga untuk bermanfaat bagi orang sekitar. Ya sebenarnya perempuan nggak maju sih ya, kita seperti ini gitu ya. Semua perempuan tuh punya caranya masing-masing maju. Hanya kebetulan Bang Andi sekarang melihat aku sama kita aja gitu kan ya. Padahal di luar sana akan lebih banyak lagi gitu kan. Iya betul banget. Mana Lifta menurutmu tuh? Gimana? Halo? Perempuan yang maju katanya. Perempuan yang maju gimana ya? Aduh, caranya ya aku banyak belajar sih dari apa yang Nana ini sampaikan dan apa yang melihat teman-teman yang lain gitu kan. Karena emang yang penting kan kita nggak berhenti belajar untuk melihat semuanya dari sudut pandang yang nggak terkungkung gitu kan, dari apa yang cuman kita lihat aja gitu. Harus memperbanyak perspektif apa yang kita lihat dan tentunya nggak berhenti belajar. BTW ini ada peringatan 19 detik tersisa untuk IG Live-nya. Mungkin kita akan sambung IG Live selanjutnya kali ya, Nah. Karena ternyata udah 1 jam. Iya, parah sih kok bisa. Nah, mungkin akan kita ya, selamat datang kembali karena tadi ternyata
sudah 1 jam IG Live-nya, jadi udah harus terputus. Aku coba undang Nana lagi, bisa nggak ya? Udah. Oke, Nana bisa tersambung lagi kah? Oke, sambil nunggu Nana join lagi, terima kasih buat teman-teman yang masih menyempatkan hadir dan bergabung di IG Talkshow-nya GBN yang ke-10 dengan tema peran pemuda dan advokasi dalam pemberdayaan masyarakat. Oh iya, Nana belum masuk lagi. Gantian karo aku Waduza. Oke, Nana bisa. Oke, kayaknya Nana belum bisa tersambung. Masih reconnect kayaknya. Tidak dapat bergabung, kenapa ya kira-kira? Tapi tadi sebenarnya di IG Live yang pertama udah cukup banyak pembahasan yang kita bahas ya. Tapi sayang banget terbatas waktu. Jadi kita harus ulang lagi IG Live-nya, tapi nggak apa-apa. Kenapa Nata Dina nggak bisa nyambung ya? Iya, tadi aku coba-coba kok susah kali nyambungnya. Oke. Jadi menyambung tadi nah yang apa? Yang terakhir kita bahas, yang penting bagaimana tetap ini ya, tetap belajar apapun itu, nggak nggak Iya, terkungkung dalam satu pemikiran yang apa ya istilahnya tuh, kita terlalu getol melihat satu iya. sisi aja gitu kan. Memperbanyak sisi kayaknya juga nggak masalah. Harus ini sih haus akan ilmu gitu. Jadi Hmm. kita jadi pribadi yang terus mencari gitu, haus gitu. Hmm. Punya Itulah. naluri apa ya? Haus yang luar biasa akan Hmm. ilmu gitu itu penting gitu ya. Untuk Makanya siapapun bukan perempuan gitu. Untuk gender adanya apapun ya. iya, makanya ada pandemi ini kan agak memberatkan juga kan ketika kita nggak bisa bertemu secara langsung dalam intensitas yang cukup panjang dan hanya bertemu secara virtual itu apa ya agak memberatkan juga sebenarnya, tapi kan ya mau gimana lagi karena situasi yang mengharuskan. Cukup salut juga buat teman-teman yang kemarin tetap berangkat ke Sebatik, buat KKN Mandiri yang Sebatik yang ke SSP 7 itu salut karena bisa mengatasi segala apa ya keterbatasan menjadi yang kita pikir itu nggak mungkin ternyata bisa mungkin gitu, dan ada beberapa program yang dijalankan sama mereka kayak itu. Mungkin itu nah, adakah yang akan bertanya atau
menyambung tadi yang Nana sampaikan bahwa advokasi itu ada dua, advokasi litigasi sama non litigasi gitu ya, Nah, yang seharusnya bisa kita terapkan di pemberdayaan masyarakat di yang non litigasi tadi, pengorganisiran, pemberdayaan dan lain sebagainya tadi. Dan ternyata GBN cukup udah menerapkan itu di Melakukan pemberdayaan itu kayak gitu. Mungkin kita yang nggak menyadari karena kita juga waktu itu nggak memandang itu sebagai ini ternyata advokasi non litigasi, tapi setelah kita kulik sama Nana ternyata kita juga udah menerapkan itu gitu. Kalau semisal kita bisa lebih tahu lebih dalam tentang advokasi non litigasi, mungkin akan lebih tersistematis atau lebih terstruktur lah ya, dan terjaga ritmenya. Jadi ketika kita sudah nggak berada di suatu wilayah pemberdayaan atau pengabdian, semua program itu bisa tetap terlaksana dengan baik di sana. Begitu ya, Naya. Cuman juga kita pasti otomatis kan juga ketika terjun gitu kan ada kelompok-kelompok yang memang misalkan yang sepakat sama yang nggak sepakat gitu sama kita kan ya. Itu kita temuin juga menjadi kendalanya kita dalam melakukan pemberdayaan gitu yang organisir dan lain-lain itu kan juga itu berpengaruh banget dan itu sangat signifikan ya pengaruhnya terhadap pemberdayaan gitu. Karena kan bisa jadi kelompok-kelompok tersebut juga melakukan gerakan tandingan gitu. Gerakan tandingan yang bisa mencederai apa yang kita upayakan gitu. Nah, itu sih. Jadi kita juga penting. Nah, tadi makanya aku bilang tadi dari awal gitu ya, riset itu penting banget gitu. Kita mengetahui lingkungan gitu ataupun desa yang pengen kita melakukan pemberdayaan itu nganalisis aktor-aktornya gitu, dari aktornya siapa gitu. Itu ada namanya, dulu aku dikenalin sama metode analisis SWOT namanya. Analisis SWOT. Jadi kita ngukur nih kekuatan sama kemampuan kita, peluang kita apa, terus strength sama kekuatan, kelemahan gitu ya. Peluangnya apa, opportunity-nya, terus sama kira-kira nanti apa sih yang bakalan terjadi ketika kita melakukan pemberdayaan itu nanti. Dari ternyata kelemahan kita dari SDM-nya kurang misalkan gitu kan, terus kita punya peluang dan lain-lain. Nah, itu penting banget buat menganalisis soal itunya juga gitu, Liv. Sama ancaman yang mungkin dihadapi kali ya, jadi kita punya persiapan untuk menghadapi itu gitu. Oke. Sangat menarik, Nana, buat percakapan, buat talk show pembahasan kita pada malam hari ini. Jadi semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya gitu. Jadi nanti Nana, kalau semisal ada yang ingin kita bahas, ada ingin yang dibahas lebih lanjut bersama Nana, bisa lewat IG-nya Nana, RDTL Nana gitu ya, Nana. Untuk ngobrol lebih jauh tentang advokasi non litigasi ini. Takutnya nanti kalau kita bahas yang ini, advokasi yang litigasi tadi itu kan ya bisa apakah takutnya kurang ini kali ya, kurang masuk ke dalam agenda atau pemberdayaan masyarakat itu sendiri gitu, dan lebih masuk ke yang non litigasi itu kali ya, Nah. Jadi kalau mau belajar litigasi nanti teman-teman bisa magang di kantor hukum gitu, di kantor hukum atau apa gitu kan, di kantor pengacara itu kan bisa sering banget beracara di pengadilan. Oke. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin disampaikan terkait dengan talk show malam ini? Jadi teman-teman semuanya yang masih bergabung di sini gitu ya. Sarannya Mbak, bagusnya diskusi via Zoom. Iya. Terima kasih untuk Kak Darmian Ero 16. Mungkin sarannya bisa dikembangkan sama teman-teman GBN selanjutnya.
Karena ini serial talk show, kita membahas apapun secara random setiap minggunya dan dengan pembicara yang berbeda-beda. Karena mungkin kalau antusiasnya lebih Kalau gede, teman-teman GBN yang lain, teman-teman GBN bisa lebih ini kan ya, lebih kita kembangkan di Zoom. betul. Ini sudah bergabung Bang Harifa nih, Era nih. Halo Bang. Ini teman di LBH Yogyakarta. Wah, kebetulan sekali, pas banget ya kayaknya sama pembahasan kita malam ini ya tadi. Iya, betul. Tapi sayang banget Tapi tadi ya kok. ini uh-uh, teman-teman semuanya yang ada di sini gitu ya, dari Nana Lovers, GBN Lovers ya, gitu. Jadi paling enggak gitu ya. Aku enggak ini ya, apa namanya itu, enggak enggak pengen gitu ya, enggak pengen membuat teman-teman gitu beranggapan bahwa oh cara seperti ini yang benar ataupun mana. Teman-teman boleh berkreasi ataupun mencari mencari literatur lain ya, tapi kalau ngomongin soal empat tadi ya, 4 poin penting tadi menurutku, kalau misalkan melakukan pemberdayaan itu, empat itu tidak bisa dipisahkan kalau kalau kata kalau di LBH itu. Nah, itu emang metode ataupun cara yang ideal banget gitu ketika kita melakukan pemberdayaan gitu ya, untuk khususnya untuk soal advokasi non litigasinya gitu ya. Nah, itu empat tadi itu sangat berketerkaitan erat gitu, tidak bisa dipisahkan satu sama yang lainnya karena semuanya itu penting. Dari riset, terus bangun jaringan sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, terus apa namanya melakukan organisasi tataran grassroots dan lain-lain, terus kampanye. Kampanye itu nanti bisa nasional, regional, internasional itu bisa. Terus sama gayanya kita tuh memang kadang beda-beda gitu ya. Terus tergantung sama daerahnya juga, tempat kita, kasusnya kita, tempat isu yang pengen kita bawa ataupun tempat kita melakukan pemberdayaan itu kan beda-beda tuh. Kulturnya, budayanya berbeda-beda. Itu juga bisa teman-teman melakukan pendekatan-pendekatan yang tergantung dari teman-teman sendiri gitu. Jadi teman-teman yang melakukan analisis seperti apa daerahnya atau bagaimana itu, pasti setiap apa namanya komunitas, organisasi, NGO, terus organisasi rakyat dan lain-lain itu punya cara ataupun punya metode ataupun iya ya, cuma cara melakukan pendekatan yang berbeda-beda gitu, dan itu pastinya itu berdasarkan analisis yang matang dan panjang. Nah, itu ya tergantung lagi teman-teman gitu. Jadi bisa semua metode, yang penting ya metode itu berguna gitu ya, berguna bagi masyarakat gitu ya, bagi kita sendiri juga yang haus akan ilmu gitu kan. Makanya itu semua bisa dilakukan, tergantung dari teman-teman sendiri. Jadi bisa mengenali dulu gitu ya sama apa yang ingin kita lakukan, metode apa yang ingin kita terapkan, dan bagaimana Nah, gitu. kondisi masyarakatnya itu sendiri. Yang penting gitu kan. Begitu. Karena mungkin ini ya, tadi udah kita singgung pentingnya pengorganisiran pemberdayaan pengorganisiran jaringan riset dan kampanye itu dibandingkan dengan metode-metode lain kayak gitu. Nah lalu kalau kita kita kaitkan lagi sama pemuda dan advokasi itu kan tadi kan nggak terpisahkan gitu. Nah sebenarnya kalau semisal kita nggak harus menunggu, kalau kita sendiri nih ya, kita terapkan di GBN, di KKN ini sendiri, tanpa harus menunggu waktu KKN sendiri dulu, apa sih yang bisa kita terapkan gitu di lingkungan sekitar kita sendiri? Apa harus ini ya, maksudnya apa yang bisa kita lakuin di lingkungan kita sendiri. Tuh nggak harus Nggak harus KKN dulu menunggu kamu kan. KKN dulu, iya. Jadi aku nih berdasarkan pengalaman gitu ya. Jadi di daerahku itu kita itu pernah punya satu masalah ini pas pandemi ini banget gitu. Masalahnya itu soal BLT, bantuan tuh loh, bantuan bansos. Langsung tunai itu Ada ya. BLT, ya itu itu. Nah, dana itu, nah ternyata itu masyarakatnya itu juga yang tergolong sama ini ya, kelompok apa yang finansialnya di bawah rata-rata itu, yang ini yang di bawah itu
itu mereka merasa kalau mereka ini dapat seharusnya gitu. Yang dapat itu seharusnya nggak dapat, karena kalau misalkan kita lihat lagi dari apa aja sih apa namanya syarat gitu, ketentuan ketentuan yang siapa aja yang bakal bisa dapat. Nah, itu kan ini nih kegelisahan, ada timbul kegelisahan kan. Nah, itu kan di lingkungan ini ya, di lingkungan kita sendiri gitu. Nah, masyarakatnya pada komplain gitu. Gimana nih apa pada curhat sih, sebenarnya curhat, ngobrol di berawalnya ngobrol di balai-balai gitu, tempat duduk di bawah pohon gitu kan. Bangun pagi, sore menjelang sore itu ngobrol soal gini gini. Nah, ternyata emang wah ada yang salah, berarti ini ada yang salah. Ini kan timbul keresahan dari masyarakat sendiri nih. Masyarakat merasa resah, tuh resah gitu. Kok bisa yang ini nggak dapat, terus yang ini dapat? Kok bisa? Terus namanya yang diturunin kayak gimana? Nah, masyarakat pengen tahu prosesnya perekrutan apa sih namanya, pendataan Datang. dari nama-nama, eh, gimana prosesnya gitu. Akhirnya teman-teman itu ya, teman-teman pemuda gitu di tempatku di NTT gitu, di pantai Flores Barat itu, teman-teman pemudanya itu melakukan advokasi gitu, advokasi. Jadi mereka ini ketemu, pertama kita nganalisis dulu sama wawancara, wawancara sama fokus group discussion gitu ya, ya ngumpul kecil-kecilan gitu, nanya apa permasalahannya, terus apa aja sih yang menjadi poin penting yang harus disampaikan ke Bapak Lurah sama Pak Camat gitu. Akhirnya temu nih, oh iya kayak gini-gini, masyarakat sebenarnya pengen, oh ini prosesnya seperti apa yang harus diflorin ke masyarakat, artinya harus ada keterbukaan informasi gitu kan. Nah, itu sih bisa dilakukan hal-hal kecil seperti itu gitu ya. Jadi apa, ada permasalahan yang timbul yang diresahkan sama masyarakat itu kan bisa aja muncul ketika kita duduk santai-santai aja lagi ngegosip atau lagi apa kan, tiba-tiba muncul, oh iya ini ternyata masalah nih gitu, kayak gitu Liv. Jadi hal-hal kecil seperti itu sebenarnya bisa kita upayakan, bisa kita lakukan Lakukan. ya, lakukan di lingkungan sekitar kita tanpa harus ngelakuin KKN, nunggu KKN dulu gitu, dulu kan. Apalagi teman-teman mahasiswa kan pasti banyak banget entah itu kebijakan negara gitu. Nggak apa nah, nggak apa nah. Nanti kita akan tambah sesi lagi untuk Nana bisa kita berdiskusi lebih jauh lagi ya, Nah. Ya betul. Oke, menarik banget. Asli aku bisa apa ikutin tadi yang Nana bilang dari awal sampai yang hari ini, sampai aku bingung ini mau nanyain apa lagi karena kayaknya udah kita bahas secara keseluruhan kayak gitu. Yang terpenting itu kita bisa ini kali ya, bisa take action. Wih, gila bahasa tuh take action. Kita bisa ambil peran masing-masing gitu kan buat apa? Kita terjun ke ini ke masyarakat, kita bisa melihat kondisi masyarakat kayak gitu karena jadi nggak perlu nggak tanpa harus kita menunggu KKN pun kita juga bisa mengambil peran itu sendiri di lingkungan sekitar kita. Iya, sadar akan sekitar tuh penting banget sih. Oke, mantap sekali Nana. Untuk pencerahannya pada malam hari ini, mungkin ada yang mau disampaikan lagi atau kita ini Nah? Udah sih aku mah sih bisa lah ya kita diskusiin di warung kopi aja, ngobrol. Iya, karena kita juga udah lama Nah, banget nggak ini kan nggak bertemu sama teman-teman yang lain. Oke, mungkin karena sudah malam juga 1 jam lebih juga kita bergabung ngobrol tentang pemuda advokasi dan pemberdayaan masyarakat bareng Nana juga. Itu halo Dadang baru bergabung ini, tapi nggak apa-apa, nanti bisa ini ya, bisa lihat ketika udah di-share di IGTV GBN. Terima kasih untuk Nana yang udah menyempatkan waktunya Nah, sampai dibela-belain aktifin IG lagi yang kemarin diaktif ya, untuk join di IG live-nya
IG Live-nya GBN. Terima kasih juga untuk teman-teman yang menyempatkan nonton. Semoga apa yang kita sampaikan bisa memberi manfaat ataupun apapun hal-hal positif yang bisa dipetik. Kalaupun ada perkataan yang menyinggung, ada yang kurang berkenan atau ada yang salah atau bagaimanapun, kami mohon maaf. Ada yang tambahan sebelum kita tutup? Halo? Oh, closing statement ya. Sebenarnya dari tadi udah sih tadi closing statement. Iya. Harapan, saran, gitu ya buat kita semua di sini apa namanya masih muda gitu ya, yang nonton ini aku rasa masih muda, umurnya masih tergolong muda gitu, belum sampai 40 tahun kayaknya gitu. Ya paling enggak selemah-lemahnya iman ya, selemah-lemahnya iman, walaupun kita apa namanya gak mau maksa semua buat ngelakuin hal-hal yang aku lakuin, cuman paling enggak gitu ya, selemah-lemahnya ini kita bisa mengupayakan ataupun berikan nilai-nilai ya, nilai-nilai ataupun ilmu-ilmu yang kita dapatin di bangku kuliah, baik yang di lingkungan masyarakat gitu, untuk dipergunakan dipergunakan dimanfaatin mungkin sebanyak mungkin untuk kepentingan kita pribadi, untuk kepentingan masyarakat. Karena kan kita manusia itu kan dilahirkan memang nggak cuman buat kita pribadi itu ya, tapi juga bermanfaat bagi manusia yang lainnya gitu ya. Linas gitu. Bagaimana jadi manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya gitu. Karena kalau misalkan sendiri itu hidup sendiri, mending kamu di hutan aja deh gitu. Hutan Amazon sana gitu kan. Di Amazon sana gitu, karena kamu nggak mau masyarakat kali ya. Tuh. Jadi ya upayakan apa namanya terbaik lagi. Upayakan sesuatu yang kamu miliki itu ya, kemampuanmu gitu, untuk kita semua, untuk masyarakat gitu pada umumnya, terus untuk teman-temanmu gitu, tetanggamu gitu kan, ya bantu. Jadi kalau misalkan di pemberdayaan gitu kan, kita dulu yang berdaya gitu. Kalau kita berdaya ya gitu. Kalau kita belum berdaya kan, gimana cara bantuinnya gitu. Nah intinya kan itu. Jadi paling penting sudah berdaya semua gitu ya, udah punya kemampuan buat melakukan pemberdayaan, membantu gitu ya, membantu masyarakat itu sih. Jadi ingat harus diingat gitu, kalau kita dilahirkan sama Tuhan itu pasti punya tujuannya gitu. Jadi nggak mungkin kamu dilahirkan ya udah kamu dilahirkan cuma mau menghirup udara aja gitu, nggak mungkin gitu. Pasti punya misi gitu. Nana Alika dilahirkan punya misi tertentu. Dan misinya terlalu banyak, tapi kita harus fokus. Ya. Oke. Ya misinya terlalu banyak. Misi. Ya, oke, mungkin terima kasih Nana udah sangat baik sekali, dan kayaknya percakapan kita merembet kemana-mana, tapi nggak apa-apa, insya Allah semoga bermanfaat. Yang pasti yang bisa aku ulang sedikit dari apa yang tadi yang kita obrolkan sama Nanya gitu kan, mungkin advokasi ini bukan salah satu metode yang saklek yang bisa kita gunakan ya, mungkin ini bisa menjadi salah satu metode atau cara kita untuk di pemberdayaan masyarakat sendiri, utamanya di advokasi non litigasi. Kenapa penting untuk menerapkan advokasi dan litigasi itu, yang mana itu pengorganisiran, pemberdayaan, jaringan riset, karena apa upaya atau langkah-langkah yang akan kita ambil waktu kita melaksanakan pemberdayaan masyarakat itu bisa lebih terstruktur, tersistematis, dan juga terjaga ritmenya kayak gitu ya. Nah, yang bisa kita lakukan.
mungkin itu yang bisa aku share kembali dari apa yang kita obrolkan malam ini sama Nana. Bagi teman-teman yang udah bergabung, terima kasih sekali untuk malam ini. Kalau tidak ada pertanyaan atau apapun, saya sampaikan terima kasih. Dadang, thank you. Semoga sehat-sehat terus ya Dadang dan keluarga. Sama Mei juga tadi. Tuh. Nana sehat-sehat ya Nah. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain waktu. Ya, semoga lain. Untuk semua tadi saran juga ada yang menyarankan untuk diskusi via Zoom, mungkin akan ini terima kasih untuk sarannya dan semuanya untuk partisipasinya. Sampai jumpa lagi di IG Talk Show, IG Live GBN Talk Show, IG Talk Show, Talk Show-nya GBN yang selanjutnya dengan tema yang berbeda dan pembicara yang lain pula. Aduh udah malu nih, sorry banget. Semuanya Nana thank you. Waduh, ini Nana sampai Nana aktifin. Thank you Nana buat waktunya ya, udah sampai aktifin IG lagi. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur ya. Dadah. Terima kasih, amin, amin. Oke, Oke, thank you buat semuanya. Mungkin langsung kita tutup aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.